Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, awal tahun 2022, KPK mondar-mandir menangkap kepala daerah. Ada Wali Kota Bekasi, Bang Pepen, Rahmat Effendi. Kemudian ada Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, dan Bupati Langkat. Terbit rencana perangin-angin yang dihadiahi rompi oranye oleh KPK. Ketiganya ini dituduh terlibat praktek korupsi, seperti jual beli jabatan, kemudian pengadaan barang dan jasa, serta kasus perizinan. Cara-cara basi ini digunakan oleh para kepala daerah untuk menggerogoti uang rakyat dan negara sebanyak-banyaknya. Atas nama otonomi daerah, kelakuan sebagian kepala daerah ini bak raja kecil yang berkuasa luar biasa. Ada perilaku pamer hidup mewah yang ditunjukkan oleh Bupati Penajam Pasir Utara misalnya, yang pamer kemesraan disuapi istrinya di dalam sebuah jet pribadi yang beredar luas di media sosial. Ada lagi kemudian temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat yang menghebohkan satu Indonesia. Dalihnya tempat pembinaan pecandu narkoba, tetapi Migrant Care menduga ada praktik perbudakan modern. Ya, perilaku kotor para raja kecil ini jelas bikin gedek dan emosi. Ditambah lagi ada perilaku kaum elit lainnya misalnya yang asal nyeplos, asal ngomong maksudnya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan misalnya Bang Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung memecat Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat kerja. Kemudian ada lagi berikutnya yaitu mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Tapi setelah ramai-ramai dihujat, akhirnya ujung-ujungnya minta maaf juga. Ya, bagaimana caranya kira-kira bikin kapok kelakuan kotor raja-raja kecil ini? Apakah deretan panjang koruptor yang berasal dari kepala daerah menjadi refleksi akan cacatnya sistem otonomi daerah dan pilkada? Inilah kontroversi selengkapnya. Perilaku kotor raja kecil. Bersama saya, Wahyu Wiwoho. KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih. Komnas HAM telah mendapatkan pengaduan dan bukti-bukti awal yang mengatakan bahwa ada dugaan perbudakan terhadap puluhan orang di rumah pribadi Bupati Langkat. Menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada 6 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama ada John Kennedy Aziz, politikus Partai Golkar. Kemudian ada Kapitra Ampera, politikus PDI Perjuangan. Ada juga politikus Partai Demokrat Didi Irawadi. Dan juga ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egy Primayoga. Kemudian ada peneliti imparsial Hussein Ahmad. Dan juga ada pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Selamat malam. Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak semuanya. Saya ingin yang paling ujung dulu, Prof. Handi, karena sudah jauh-jauh dari Depok. Prof, saya ingin tanya soal perilaku pejabat, perilaku kepala daerah, perilaku raja-raja kecil. Nah, raja kecil ini kan menarik untuk dicermati. Tidak ada kerajaan ya. Kalau dulu mungkin ada histori kerajaan, boleh. Ya. Tetapi sekarang tidak ada kerajaannya, tapi kok ada istilah raja kecil? Bahkan ada ratu juga sebenarnya, Prof. Kenapa bisa ada istilah itu? Iya, jadi kan dulu kita bermaksud baik sebenarnya ketika melakukan otonomi daerah, kita ingin bahwa kreativitas daerah itu bisa muncul ya atas nama otonomi dan kita menyerap sebanyaknya aspirasi publik. Dan begitu putra-putra terbaik itu kita nominasikan untuk memimpin daerah dengan
otonomi dengan otoritas yang lebih luas supaya kreativitas itu muncul. Nah, Oke. tapi kan begini bahwa ketika keistimewaan itu diberikan, ya, dan itu pasti ada ekses. Ekses. Nah, hari ini kita bicara eksesnya itu. Oke. Nanti bahwa kewenangan itu digunakan untuk tidak semestinya dalam banyak bentuk tadi disebut korupsi misalnya salah satu contoh dalam banyak bentuk ya penyalahgunaan jabatan, jual beli jabatan, gratifikasi, suap dan seterusnya. Belum lagi misalnya pemberian izin nanti diiringi dengan kickback di belakang dan korupsi lah kira-kira. Terus ada juga tadi perilaku tercela yang Anda sebut tadi yang pamer kemewahan, ya. Atau misalnya yang disinyalir barusan bahwa ada disinyalir itu yang kemarin kasus itu mungkin perbudakan modern dengan ditemukannya kerangkeng itu dan mungkin juga banyak ekses perilaku lain yang juga belum terpantau sepenuhnya begitu ya. Nah ini itu yang Anda permasalahkan tadi ekses dari dan kita menyebut raja-raja kecil kan begitu. Saya sebenarnya ingin menyimpan artinya bahasan soal otonomi daerah tapi tadi sudah keluar juga dari Prof. Hamdik. Kenapa langsung larinya ke otonomi daerah? Enggak, jadi begini ya, tentu ini perlu evaluasi yang menyeluruh juga, yang penelitian yang saksama lah, apa betul ini persoalannya adalah otonomi daerah yang salah, begitu kan? Nah tapi paling tidak beginilah bahwa orang yang terpilih itu belum terbaik dalam banyak hal ya. Kan kalau kita melihat filosofi dari pemilihan umum, prinsipnya kan adalah kalau bahasa Latin itu primus inter pares lah. Orang-orang terbaik ya dari antara yang ada dinominasikan, diminta untuk menjadi pemimpin. Itu kan persyaratannya. Nah sekarang kenyataannya ternyata tidak. Jadi permasalahannya di mana? Apakah misalnya ini juga bisa kita alamatkan ke bapak-bapak yang 3 orang ini, partai belum menominasikan orang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat. Saya ingin ke Pak John dulu karena dari 3 nama pejabat tadi yang saya sebutkan 2 dari partainya Pak John. Pak John, bagaimana? Itu tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof. Hamdi misalnya. Partai politik belum menyiapkan orang terbaik. Kalau menurut hemat saya, semua yang terjadi terhadap pimpinan daerah itu tidak terlepas juga dari sistem pemilihannya. Sistem pemilihannya? Sistem pemilihannya. Pertama kita bicara korupsi dulu. Ya, kalau sistem pemilihannya seperti ini, saya yakin sampai kapanpun korupsi itu tetap ada. Bayangkan saja Mas Wahyu, untuk menjadi pimpinan daerah, di tingkat kabupaten kota saja, gak usah tingkat kabupaten kota yang kota-kota besar, di daerah-daerah, itu uang 30 miliar tipis Mas. Di tingkat kabupaten kota. Belum lagi di tingkat gubernur. Kalau di tingkat gubernur mungkin lebih dari itu. Nah ketika dia terpilih dan dia telah dilantik, kemudian dia bertanya bagaimana tentang uang saya. Di sisi lain pendapatan formalnya amplop coklatnya itu berapalah mungkin Bapak tahu. Ya mungkin sekitar belasan juta saja. Ya pendapatan amplop coklat yang artinya yang betul-betul. Nah kalau sistem pemilihannya masih seperti itu aja, ya saya yakin sampai kapanpun ya artinya korupsi ini tetap ada. Ya. Dan yang menjadi pimpinan daerah itu bukan dilihat daripada kualitas kepemimpinannya, tetapi adalah karena keuangannya. Karena keuangannya, karena memang masuk ke sistem yang mau tidak mau membuat hal-hal tadi yang dikatakan oleh Pak John harus dilakukan. Mas Didi sama seperti yang dikatakan Pak John? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak John ya itu memang terjadi ya. Biaya pilkada, biaya pileg itu nggak kecil ya. Nah ini harus dipikirkan sistem yang bagaimana seminimum mungkin ya. Karena sekarang orang mau maju calon-calon pilkada pasti dia pertama-tama kemungkinan itu cari sponsor dulu. Apalagi kalau daerah itu daerah yang potensi potensi ekonominya tinggi ya.
Dan celakanya nih pengusaha-pengusaha ini banyak menggoda ini ya. Nah ini pengusaha-pengusaha banyak menggoda, punya kepentingan, kemungkinan juga lalu punya calon-calon sendiri yang dijagokan. Sementara ini saling simbiosis mutualis lah ya, saling membutuhkan. Calon-calon ini menyadari biaya mahal, lalu ya merapatlah, dibiarkanlah orang-orang itu merapat. Ya ini memang suatu masalah yang saya kira harus ada jalan keluarnya bagaimana. Kalau dibiarkan sebagus apapun rekrutmen partai politik tetap Jadi pasti bukan ada karena kecolongan juga. mekanisme di dalam partai politik kaderisasi yang kurang, tetapi karena ada faktor eksternal tadi Mas Didi. Kalau hemat saya di partai kami itu sangat ketat sekali ya. Para calon-calon kepala daerah itu ada yang namanya pendidikan anti korupsi ya. Lalu juga kita menghindari yang namanya mahar-mahar, kecuali sumbangan resmi buat partai ya. Mahar-mahar kita hindari, tetapi ternyata yang muda-muda pun terjerembab. Ya, tetap saja berikut bendumnya di berbagai mencatatkan partai itu rekor politikus termuda yang pernah terjerat kasus korupsi, misalnya 24 tahun Mas Didi dari partainya Mas Didi. Saya sih tidak mengatakan mau tua mau muda ya. Ini saya kira di berbagai partai kejadian ini suatu kecolongan lah saya kira ya. Jadi saya tidak ingin, partai sudah berusaha menurut hemat saya sudah berusaha, tetapi kembali kan ini manusia, oknum ya, individunya. Dan sangat disayangkan adanya pengusaha-pengusaha hitam yang selalu adalah yang bermain di balik-balik pilkada. Bagaimana mau korupsi dihindari? Kalau mereka berkuasa pun akhirnya karena kepentingan pengusaha hitam ini yang diperjuangkan, ya miskinlah daerah itu akhirnya di banyak daerah saya kira ya, bukan dalam contoh ini aja. Baik, sebelum masuk ke sistem pencegahan saya nanti ingin tanya juga ke ICW, tetapi saya ingin ke Mas Hussein terlebih dulu. Benar partai politik sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi ada kekuatan faktor-faktor eksternal tadi termasuk sistem pemilihannya, rezim sistem pemilihannya yang bermasalah. Kalau saya ketika tadi mendengarkan Bang John dengan Bang Didi ngomong menyalahkan sistem, saya agak lucu dan ketawa. Kalau itu yang ngomong Prof Hamdi atau Egy, itu saya maklum. Tapi kalau anggota DPR yang kemudian ngomong ini sistem yang salah, itu lucu. Kenapa? Karena yang buat sistem juga? Karena mereka yang buat sistem dan selama ini ngerti masalahnya, tetapi kemudian tidak berusaha merubah. Itu satu. Kedua, saya tidak mendengar tadi misalnya mereka menunjuk masalah, ada masalah misalnya di sistem rekrutmen, kaderisasi misalnya. Ini semua orang tahu kok, ini kan partai ini, kadernya melakukan korupsi, ya kan berkali-kali. Saya tidak pernah dengar misalnya, Bung, partai itu minta maaf misalnya kepada rakyat Indonesia bahwa kader saya ini melakukan korupsi. Dan saya yang jajakan ini kepada masyarakat, kepada rakyat, saya yang usung dia. Gak pernah saya dengar partai minta maaf. Bagaimana kemudian bisa melakukan evaluasi kalau tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Ya, jadi itu harus diakui ada masalah di dalam rekrutmen partai. Kenapa orang-orang bermasalah bisa duduk menjadi pucuk pimpinan kepala daerah atau elected official yang lain begitu dan melakukan korupsi. Kalau dia memang misalnya kalau dia integritasnya baik, dia tidak akan kemudian melakukan korupsi dong. Itu kan logika sederhananya. Walaupun tadi kata Pak John ini bukan hanya sekedar integritas, kapasitas pribadi, tetapi karena lagi-lagi sistemnya. Kemudian sistem yang kemudian bisa ada wilayah abu-abu di mana ya orang-orang yang di luar komunitas politik itu mendeterminasi supaya anggota orang-orang di politik ini melakukan hal yang salah. Kan mereka yang buat sistem dan sudah tahu masalahnya. Kenapa nggak dirubah? Itu bukan tugas kami yang mikirin gimana solusinya. Tapi tugas anggota DPR yang kami pilih untuk bagaimana sistemnya itu benar. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, ditahan. Saya kunci tadi pendapatnya Mas Hussein. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetap di Kontroversi. Oke, kembali di Kontroversi. Tadi sudah disampaikan Prof Hamdi, Mas Hussein, jangan salahkan sistemnya dong. Partai politik kan juga punya tanggung jawab. Yang membuat sistem itu kan produk legislasi undang-undang teman-teman di DPR, partai politik. Bang Kapitra. Ya, saya paham para pengamat itu kan bukan penyelam. Dan dia belum tentu juga mampu berenang dalam dunia politik real.
bagi kita tidak sederhana itu. Ada kompleksitas permasalahan kebangsaan. Coba kita lihat kalau salah satu kekotoran perilaku politik ya, seperti judul malam ini. Merumuskan definisi korupsi aja belum pernah pas gitu. Kalau di Amerika tuh mengatakan gini, public facility for private gains. Artinya fasilitas umum yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya. Apa itu bentuk berupa uang, barang, fasilitas. Itu korupsi. Termasuk kalau ada jalan dipakai untuk pesta, ya korupsi. Kedua juga korupsi itu alat untuk korupsi. Kalau kita bicara kotoran politik itu, raja daerah itu korupsi salah satunya. Itu bicara soal abuse the rights ya, penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Tapi itu ada penyebabnya. Pertama tadi ada cost politik untuk menjadi kepala daerah, itu high cost. Dan itu tidak berdiri sendiri, karena pragmatisme masyarakat juga cenderung kepada instant society. Ya. The best of democracy can buy money. Karena tidak ada calon yang dipilih karena dia punya kualitas dan kemampuan, integritas. Tapi pasti dilihat performan ekonominya. Sehingga tidak heran kalau kos politiknya jadi besar. Bagi calon-calon yang punya kualitas, yang minus pendapatan atau margin, tentu akan muncul orang-orang yang punya son of business dalam dunia politik. Kedua juga ini tidak pernah berdiri sendiri. Antara kepala daerah dan eksekutif dan legislatif juga saling menyandra. Makanya tidak heran kalau ada korupsi berjamaah yang dulu jadi. Jadi ada imitasi teori, ada teori imitasi sebenarnya, ada peniruan-peniruan. Dan itu yang terjadi, tidak hanya di daerah, di pusat juga itu terjadi. Lalu kalau itu terjadi, apa jalan keluar? Saya masih setuju dan kawan-kawan tadi, harus ada perbaikan sistem, rekrutmen. Perbaikan sistem. Pemimpin, harus ada. Rekrutmen di internal partai politik, termasuk sistem juga pembenahan. Meskipun DPR memproduksi sebuah sistem, sebuah regulasi, itu kan sesuatu bukan yang mati, bukan final. Kan perlu dievaluasi, efektivitas regulasi itu. Kalau anggota DPR hari ini yang samping saya menganggap perlu dievaluasi, itu salah satu jalan keluar. Bukan sesuatu yang tabu. Mengevaluasi satu sistem yang tidak efektif umpamanya. Yang kedua adalah bagaimana mencoba merasionalitaskan desentralisasi itu sehingga dikresi kewenangan pemerintah daerah itu tidak terlalu melebar. Kita bicara soal itu juga, ICW juga punya datanya. Beberapa tahun boleh sebelum dijawab ICW, boleh nggak saya tambahkan apa yang disampaikan Pak Kapitra? Silakan, sebentar saja, singkat saja, karena saya harus ke Mas Egy. Di 2018-2019, DPR dulu pernah mencetuskan untuk merubah sistem pemilihan di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Di mana dikembalikan kepada yang memilihnya adalah DPRD setempat. Namun apa yang terjadi? Yang menentang juga kawan-kawan LSM. Mengatakan wah kita mundur lagi dong, nggak demokrasi lagi dong. Jadi kita jadi dalam posisi yang serba salah. Itu bukan solusi Mas Hussein? Bukan solusi? Bukan solusi. Solusinya kalau demikian, kalau seumpamanya apalagi solusi yang kalau tidak, kita kan tadinya kan mencegah supaya jangan terjadi biaya tinggi, kos yang tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Didi, gitu kan ya. Kalau menurut hemat kami, kita belajar dari pengangkatan bupati, wali kota di era zaman dulu diangkat oleh DPRD, ya kan sama-sama kita lihat tidak seperti sekarang ini. Baik Pak John. Namun kami mendapat tantangan dari masyarakat, wah kita mundur lagi, demokrasinya di mana? Baik Pak John. Mas Egy, silakan. Benar tidak apa yang disampaikan Pak John tadi? Mas Egy juga punya catatan sendiri. Kenapa beberapa kali itu
Korupsi keuangan daerah ada di posisi teratas kasus korupsi di tanah air tiap tahunnya. Ya, oke. Yang pertama mungkin saya mau bilang begini dulu ya. Kalau kita melihat fenomena korupsi kepala daerah, ini tidak terjadi hanya 1, 2, atau 3 kali di tahun 2022. Tapi juga ini terjadi ratusan kali. Kalau kita lihat datanya KPK misalnya, KPK sendiri mencatat sejak mereka berdiri, paling tidak ada 150 lebih kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Belum lagi dengan APH yang lain, kejaksaan, kepolisian. Ya. Jumlahnya bisa ratusan kali lipat kalau dengan tapi yang paling dominan kepala daerah memang? Ya salah satunya kepala daerah, di luar aktor yang lain ya. Nah artinya apa? Kalau sudah beratus-ratus kali begini, nggak bisa lagi disebut sebagai oknum. Begitu, ini tanggung jawab bersama, semuanya. Tapi di luar itu tentu parpol menjadi yang paling bertanggung jawab. Karena bagaimanapun mereka yang mengusung kepala daerah ketika mereka maju dalam kontestasi pilkada. Begitu. Nah kalau saya sih simpelnya ingin menyebut bukan hanya masalah rekrutmen politik oleh parpol, tapi parpol sudah gagal dalam melakukan proses rekrutmen politik. Karena yang dihasilkan ya kita tahu sendiri seperti apa, gitu ya, korupsinya marak, mereka nggak kompeten, gitu ya, kalaupun tidak tersangkut kasus korupsi. Jadi hal itu buat saya harus disoroti betul, gitu. Parpol juga harus punya komitmen yang betul-betul serius, saya rasa. Kalau Mas Hussein bilang tadi, ya minta maaf dong parpol, gitu. Kalau menurut saya nggak cukup dengan minta maaf. Kalau perlu kader yang melakukan tindak pidana ataupun kejahatan lainnya, apalagi tindak pidana korupsi, ya dipecat gitu. Tidak hanya cukup dengan minta maaf, apalagi kalau kita melihat dalam kasus atau dalam cerita pilkada yang lalu, ada juga mantan narapidana korupsi yang sudah bebas, lalu dicalonkan kembali oleh parpol. Padahal parpol tahu dia adalah mantan narapidana korupsi, begitu. MK sudah melarang itu, tapi tetap dipaksakan. Artinya kan itu menunjukkan parpol nggak punya komitmen di situ. Begitu. Atas dasar hak politiknya yang dicabut sudah selesai, misalnya, walaupun seperti itu alasannya. Iya, tapi tetap itu juga harus jadi pertimbangan, begitu. Karena ya ada juga presiden ketika dia sudah bebas, hak politiknya sudah dicabut, gitu. Partai politik itu mengusulkan. Yang menentukan, yang memilih itu kan masyarakat. Kalau dalam kalau dalam pengamatan, ya asal mereka tidak melanggar regulasi tentang persyaratannya, tentang pencalonannya. Tapi masyarakat karena sistem politiknya tidak ada pilihan lain. Siapa bilang? Itu kan bukan calon satu-satunya. Ini kan ada seleksi masyarakat. Betul, tapi kan saringan awalnya menentukan. Nah kalau dia emang buruk di tengah masyarakat, katakanlah ini bekas korupsi. Kalau dia buruk di tengah masyarakat, masyarakat pasti nggak pilih. Tapi kan ini persepsi seperti ini kan bisa saja persepsi subjektif. Toh akhirnya dipilih, ada kepala daerah yang bekas korupsi, dituduh korupsi, dipilih. Dan belum tentu yang didakwa korupsi itu benar-benar melakukan kejahatan korupsi. Saya lihat ya, dulu banyak kepala daerah suap pemadam kebakaran. Itu nggak ngerti apa-apa, karena perintah pimpinannya, mendagrinya waktu itu. Banyak gubernur yang masuk tuh. Tapi divonis. Dia tidak menerima apapun, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Divonis, didakwa tapi. Iya. Divonis. Nah, bersalah dong berarti. Begini. Bersalah dong berarti. Dia bersalah belum tentu melakukan kejahatan. Makanya kalau dimunculkan lagi dia dipilih masyarakat. Tapi emang ada kepala daerah yang betul-betul melakukan kejahatan keuangan negara. Itu nggak laku di masyarakat. Begini, ada problem juga, baik dalam pemilihan legislatif ataupun pilkada, masyarakat itu nggak kenal calonnya siapa. Atau kalaupun kenal ya sebatas di permukaan gitu ya, rekam jejaknya seperti apa, mereka nggak tahu mendalam. Nah sayangnya dalam pemilihan umum kita, pilkada ataupun yang lain, andai kata ada mantan terpidana korupsi ataupun kejahatan yang lain, itu nggak diberikan keterangan gitu ya, harusnya itu ada disclaimer gitu. Parpol juga harusnya mengumumkan. Itu kan pernah muncul opsi seperti itu di kertas suaranya misalnya, begitu kan? Betul, harusnya begitu. Tapi di luar itu juga parpol semestinya bisa menjadi filter pertama, begitu, bahwa orang ini bermasalah. Ini nggak layak untuk dipilih publik, begitu. Tapi sayangnya parpol tetap memaksakan, entah alasannya apa, apakah memang popularitasnya begitu tinggi atau seperti apa, saya tidak tahu juga ya. Tapi semestinya parpol sekali lagi tidak melakukan itu. Atau tidak ada pilihan lain Mas Hussein? Ya itu, makanya tadi betul kata Egy. Memang itu dipilih oleh rakyat. Tapi kan saringan pertamanya dari partai.
Katakan yang menawarkan partai. Katakanlah secara hukum dia boleh, andaikanlah begitu mencalonkan. Tapi kan sebagai partai, ya orang-orang yang duduk di partai kan harusnya punya etika politik, punya moral kompas. Seolah-olah tidak ada calon lain yang bukan yang bersih dan tidak pernah melakukan korupsi misalnya begitu. Ya itu yang saya katakan bahwa hari ini politisi kita nggak punya etika politik itu, gitu ya. Kalau punya, nggak bakal itu dicalonkan, gitu loh. Orang-orang yang memang punya rekam jejak dia mantan narapidana misalnya, nggak mungkin tuh dicalonkan. Kalau punya, pasti punya orang-orang kayak Bang Kapitra ini yang bersih gitu ya, yang jujur, yang amanah, yang dicalonkan. Bukan orang-orang yang bekas narapidana atau orang-orang yang bekas koruptor. Itu yang jadi masalah. Nggak ada moral kompas, nggak ada etika politik. Kemana etika politik itu? Prof. Hamdi dijawab nanti usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada. Semoga masyarakat TPU tetap semangat dan selalu dalam keberkahan Allah. Memerlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan. Baik, kembali di kontroversi. Saya ingin kembali ke Prof. Hamdi. Tadi Mas Hussein mengatakan, harusnya ada etika politik dari partai politik itu sendiri, dari kader-kadernya. Kemana tetapi larinya itu, Prof? Ya begini, etika itu kan memagari perilaku kita. Oke, itu prinsipnya ya. Tapi mungkin diskusi kita hari ini lebih kepada persoalan seperti ini. Bahwa banyak pejabat-pejabat publik itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Tadi sudah ditengarai mungkin masalahnya partai politik tidak serius meng-grooming orang-orang baik di kader dan dinominasikan untuk jabatan publik, ditawarkan ke publik untuk dipilih. Karena itu sistem kita begitu kan, sistem kita kan dipilih oleh publik. Gerbangnya adalah partai politik. Refleksi kita begini, coba kita merenung. Apakah kita kekurangan orang-orang yang baik di republik ini? Karena sumbernya pasti ada di seluruh lini kan. Kita didik dari SMP sampai perguruan tinggi, dari sekolah, banyak kan. Orang baik itu ada di mana-mana. Oke, orang kompeten ada di mana-mana. Orang bagus ada di mana. Tapi masalahnya mungkin ya, barrier entry, ya, barrier untuk masuk ke politik itu tinggi. Tadi yang Bang Kapitra bilang, passwordnya kebanyakan ada uang apa enggak? Ini masalah. Dulu ada guyonan seperti itu kan. Kalau mau menjadi pejabat publik itu ya perlu integritas, perlu kapasitas. Tapi kalau nggak ada isi tas nggak bisa. Itu dia kan kedua itu. Nah di partai politik bahasa isi tas itu lebih penting. Itu problemnya. Jadi saya ingat dulu ya diskusi ini pernah lama kita lakukan. Dulu kita menulis Singapura nggak jauh-jauh. Singapura itu kenapa jadi bagus? Karena ternyata orang-orang terbaik di kader mulai dari SMP dari ini disekolahkan, ya boleh ke universitas manapun dunia, asal ketika dilulus dia mengabdi untuk menjadi pejabat publik. Pejabat publik itu bisa nanti eksekutif, bisa legislatif. Nah di kita orang-orang terbaik itu, ini kalau kita mau belak-belakan ya bicaranya ya, larinya kemana? Korporasi. Korporasi dunia swasta. Jadi kita kekurangan orang baik di dunia publik. Karena partai politik karena tidak cocok, tidak suka dengan publik. Sistemnya, tidak mau masuk ke dalam sistem. Akhirnya prinsip psikologi kan begitu. Manusia hanya akan berada di tempat yang dia fit. Ya, jadi kalau orang baik di tempat lingkungan yang nggak baik dia nggak mau. Jadi seperti tutup harus mencari botolnya kira-kira begitu. Nah jadi bicara kita tadi mungkin ada orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya culas, pengen culas, mencari tempat di mana tutup ketemu botolnya. Nah yang kita nggak mau sekarang otokritik kita terhadap dunia politik. Jangan sampai cerita ini kita lestarikan terus. Ada botol mencari tutup mencari botolnya begitu ketemu di situ. Nah ini harus kita potong. Nah tapi saya setuju. Ya salah satu
botol untuk penariknya itu, biaya politik yang tinggi ini, itu harus dipotong dulu. Kalau enggak betul, ini nggak akan selesai urusannya. Ini kan sudah ada awareness-nya, sudah ada kesadaran dari partai-partai politik. Tadi bapak-bapak dari partai politik sudah mengatakan soal itu. Kos ya Pak John ya, Mas Didi. Ya, tadi kan Prof juga mengakui ya, salah satunya biaya politik yang tinggi, itu memang kenyataan. Saya ingin mengatakan, kalau mantan narapidana saya juga sepakat, apalagi pidana kasus korupsi ya. Saya yang termasuk bersuara, silakan Anda bisa lihat rekam jejak itu ya. Saya bicara di mana-mana, saya menentang, terutama narapidana korupsi ya, dan juga tentu pelecehan seksual dan lain-lain ya. Tapi kita dalam diskusi hari ini saya kira tidak bisa membenturkan antara sistem dan integritas. Variabelnya kedua-duanya untuk memilih pemimpin yang baik. Ya tadi dalam diskusi ini seolah-olah kami ini hanya bicara sistem, enggak juga. Bahwa tadi belum selesai, tadi kan waktu terbatas juga ya. Jadi bahwa sistem diperbaiki dan juga mencari SDM yang lebih baik. Saya kira ini kombinasi dua-duanya. Jadi nggak bisa dibenturkan nih, seolah kita menyalahkan sistem. Tetapi sistem dari waktu ke waktu saya kira harus diperbaiki. Ya memang ya, sistemnya harus diperbaiki, bagaimana lebih ketat memilih calon-calon kepala daerah itu. Lalu juga mungkin ada bagaimana misalnya ada steril ya, tidak boleh didekatin pihak-pihak, ini saya nggak ngerti lah. Nanti ada orang-orang yang punya kepentingan yang di sana. pengusaha hitam tadi lah ya. Kira-kira ya, jadi ini sangat berpengaruh, pengusaha hitam ini lebih punya kepentingan. Bahkan mungkin yang mau menyuap ini lebih besar hukumannya bila perlu. Jadi mikir gitu ya. Jadi harus walaupun ada yang megang kewenangan ya yang nantinya kepala daerah ya, tapi yang mau menyuap jikalau dihukum lebih berat mungkin mikir berkali-kali ya. Oke. Apakah perlu ada sistem penjagaan tadi, karena tadi di segmen sebelumnya Mas Didi juga sudah mengatakan perlu ada sistem penjagaan, Mas Egy. Perlu seperti apa kalau ada, apakah sudah ada atau sudah dijalankan atau belum, termasuk dari internal partai politik sendiri? Betul, ya, sistem pencegahan itu kan bisa dilakukan oleh oleh banyak pihak ya, oleh aparat penegak hukum, KPK juga bisa melakukan KPK itu, juga begitu ya, mendampingi parpol misalnya, pun termasuk parpol itu sendiri, begitu. Di internalnya seperti apa sistem pencegahannya, dan juga selain sistem pencegahan, tindakannya apa kalau misalnya ada yang tersangkut kasus korupsi, begitu. Termasuk juga isu baru ya, pelecehan seksual atau kekerasan seksual, apapun itu harus ada pencegahan dan dan tindakannya. Namun saya sayangnya tidak melihat itu berjalan dengan baik, begitu. Saya nggak pernah melihat parpol misalnya punya sistem pencegahan yang cukup untuk bisa membendung anggotanya untuk tersangkut kasus korupsi gitu, termasuk juga tindakan tegas ketika mereka tersangkut, begitu. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan juga adalah dari berbagai faktor soal etika, soal integritas ataupun sistem dan juga rekrutmen politik, ada faktor penegakan hukum yang buat saya juga tidak berjalan dengan maksimal, begitu. Kami dulu pernah melihat rata-rata vonis. Rata-rata berapa sekarang, Mas? Iya, untuk kepala daerah rata-rata vonisnya hanya 6 tahun. Begitu, itu belum lagi kalau kita lihat agak mundur ke, ini kan tahapannya macam-macam ya di pengadilan, mundur lagi itu 5 tahun, begitu. Jadi sangat rendah, nggak akan memberikan efek jera terhadap orang-orang yang duduk di di jabatan kepala daerah, gitu. Jadi itu juga problem buat saya, dan termasuk juga pencabutan hak politik, itu hampir semuanya nggak dicabut hak politik, kalaupun ada itu jumlahnya sedikit dan juga temporer. Waktunya betul temporer, memang peraturannya begitu, tapi itu pun rendah gitu ya, waktunya tidak akan lama, paling 1 atau 2 tahun. Jadi buat saya itu juga problem gitu, penegakan hukumnya begitu. Mas Hussein, soal pencegahan bagaimana? Ya, itu yang tadi saya sepakat sama Egy. Yang kalau bagi saya yang paling penting itu sebelum kemudian merubah sistem di luar, ada baiknya kemudian dalam partai itu dia punya mekanisme tadi. Kalau misalnya dia terbukti melakukan korupsi, pecat. Dia terbukti melakukan kekerasan seksual, pecat. Bahkan tidak hanya pecat, naming and shaming, diumumkan namanya ke publik. Ini orang ini melakukan kekerasan seksual. Sambil proses hukum berjalan begitu? Sambil proses hukum berjalan. Jangan menunggu inkrah dulu. Sampai dibuktikan sebaliknya misalnya kalau dalam konteks pelecehan seksual itu kan teorinya begitu. Nah, itu yang sebetulnya tidak ada dalam partai. Ya, bahkan kemudian diajukan kembali misalnya, atau kemudian
tidak ada evaluasi diumumkan misalnya, oh Partai Demokrat begini, mengevaluasinya adalah ini, kader yang begini kami lakukan begini, Golkar melakukan ini, PDI melakukan ini. Bahkan begini ya, saya mau bilang bahwa kan sebetulnya ini sebuah muara gitu ya, hilir dari hulu yang bermasalah. Hulunya adalah rekrutmen partai politik. Saya ambil contoh, saya dapat berita ini, Bang Kapitra menyebut bahwa suaranya dicolong ya ketika maju DPR RI. Colong teman sendiri? Saya nggak tahu, beritanya ada di Kumparan, boleh cek. Itu kan berarti kan ada masalah di internalnya. Mahfud MD beberapa waktu yang lalu sebut bahwa orang jadi dirjen harus mundur karena bayar 40 miliar. Bayangkan, 40 miliar, saya nggak tahu apakah itu bayarnya ke partai, ke caloka atau apa itu, tapi membuktikan bahwa memang di dalam lingkaran politiknya saja, lingkaran politik Ansih, itu ada masalah. Duit gitu loh ya. Duit, mau nyalon duit, mau ini duit, nah itu yang jadi masalah. Ini nggak bisa begini, generalisasi itu nggak bisa. Jadi begini, dari 2004 sampai 2021 ada 148 kepala daerah. Itu yang kena korupsi, itu kan itu persentasenya ada 2.000 kepala daerah ya. Dan partai juga ya kayak di PDI itu tegas itu ya, yang terlibat kejahatan, korupsi apapun itu pecat dan tidak ada bantuan apapun ya. Baik dari kepala daerah maupun ke menterinya sendiri ya. Kalau ada kader itu habis di-cutter langsung. Sebenarnya itu pengawasan itu sudah dilakukan, tapi jangan lupa ada change of behavior ya. Ada perubahan perilaku ketika orang ini tadi baik ya. Tapi lingkungannya, lalu tuntutan dan gaya hidup mempengaruhi, itu jadi perubahan. Kalau semua dibebankan kepada partai, apa gunanya manusia-manusia ini ya yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Nah disitulah ada evaluasi ya. Kalau itu dia masif, berarti ada sesuatu yang salah dari sistem. Tapi kalau itu tidak masif, hanya sebagai beberapa kasus, kita tidak bisa menyeralisasi. Baik. Nah, kedua, saya ingin katakan, kos politik itu juga dikembalikan sebagian juga kepada masyarakat. Ada juga yang kembali kepada atribut-atribut kegiatan politik. Nah, kalau dia masih dibiayai oleh personal atau partai politik, berapa banyak? Untuk itu perlu juga dipikirkan ya, bahwa partai politik itu dibayar oleh APBN termasuk calonnya. Tapi tidak mungkin dalam sistem partai politik yang begitu besar. Akan keluar banyak sekali kos ya. Oke, soal evaluasi, Pak John nanti dijawab usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjut lagi perbincangan di kontroversi. Pak John tadi ingin menjawab soal evaluasi atau menjawab tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamdi yang disampaikan Prof. Hamdi. Kemana orang-orang baik gitu kan ya. Nah kami dari Partai Golkar pada waktu perekrutan 2019 sama mungkin dengan partai-partai lain yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Didi. Kami tidak ada mahar. Nol maharnya. Itu dalam rangka apa? Mencari orang baik itu. Ya, orang baik itu yang kita cari di tahun 2019 di masa kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Nol untuk untuk buang mahar itu. Terus yang kedua saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hussein. Bagaimana tanggapan kami terhadap kader-kader katakanlah tanda kutip yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Betul tidak ada kompromi bagi kami. Kami selesaikan. Kami pecat. Sudah dipecat? Iya. Paling tidak yang dua ini sedang berurusan di KPK sudah sanksi. Nah, dalam konteks artinya tentu kita dalam azas praduga tidak bersalah. Ya, azas praduga tidak bersalah. Jadi sampai nunggu keputusan hukumnya tetap kuat. Sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van gevis gitu kan. Ya, itu tidak ada ampun dan tidak akan terjadi artinya walaupun terkenalnya bagaimana, populernya bagaimana, kemudian dia maju lagi kalau seumpamanya di dalam putusan pengadilannya hak politiknya tidak dicabut misalnya apa, kami tidak akan mentolerir hal-hal itu untuk dicalonkan kembali, tidak ada. Kalau Mas Didi misalnya di Demokrat bagaimana? Kami sudah buktikan di masa lalu ya, ketika korupsi sempat agak cukup ramai Demokrat, bahkan ketum masa lalu kami buktikan
pada saat tersangka sudah dinonaktifkan. Kami udah buktikan, ini silakan lihat di jejak digitalnya jelas semua kok, tidak pandang bulu ya. Dan soal mahar, ini kebetulan ada sahabat saya, abang saya ini Bang Kapitra, bukti bahwa dulu beliau ini calon dari Partai Demokrat di Sumbar ya. Tidak ada mahar sama sekali, ini saya beruntung ada saksi yang bisa nyatakan langsung, memang nyata nggak ada mahar ya. Tetapi kalau sumbangan partai sukarela, tentu saya kira kita nggak bisa menafikan semua partai ada sesuai kemampuan, saya kira ya. Untuk Demokrat sesuai kemampuan. Lebih jauh saya ingin mengatakan bahwa ya tentu kita kritik ini harus kita terima dengan baik ya. Memang partai-partai harus mengadakan pembenahan. Kita juga nggak boleh jumawa bahwa tidak mungkin tidak ada oknum yang tidak korupsi ya. Kita harus berbenah diri, introspeksi diri. Tetapi negara, presiden juga harus serius juga. Saya sebut presiden karena panglima terdepan presiden. Janji ingin melipat gandakan 10 kali anggaran KPK sampai hari ini belum terrealisir. Lalu meningkatkan jumlah penyidik KPK 10 kali lipat sehingga ada KPK di daerah-daerah. Belum dilakukan juga. Tetapi kalau itu dipenuhi tentu KPK-nya juga harus komit dan benar-benar amanah di dalam menegakkan Baik Mas Didi. Hukum ya. Baik Mas Didi, gantian. Bang Kapitra dulu deh, baru sini selesai kita habis. Di PDI referensi kata mahar itu aja nggak dikenal. Apalagi kalau ada mahar. Referensi kata mahar itu nggak ada. Jadi tidak ada trading, tidak ada jual beli itu. Seleksinya terketat ya. Seleksinya juga ketat. Tapi perilaku orang kan tidak bisa dikontrol oleh partai 24 jam. Jadi kalau ada deviasi itu, ya itu tanggung jawab personal, bukan tanggung jawab partai. Tapi kalau dia lagi menjalankan tugas kepartian, itu sanksinya keras. Yang kedua, saya ingin katakan, dunia politik itu kan belum lagi menjadi instrumen untuk prosperity. Kita kan masih mencoba membuka keran pertama, hegemoni sentralistik itu menjadi desentralisasi, itu kan kita masih mencari model. Dalam proses-proses berbangsa, apalagi kita harus real melihat kondisi itu, pasti ada penyimpangan-penyimpangan itu. Tapi jangan menyeralisasi. Dan kita harus perbaiki sesuatu itu betul. Baik, Mas Egi, silakan. Jadi sudah tidak ada mahar, tetapi ongkosnya juga masih ada. Dan akhirnya kemudian konsekuensinya yang timbul, ya sekarang ini yang kita lihat. Ya, mahar juga itu harus dibuktikan betul atau tidak gitu ya, benar-benar tidak menerima. Karena masih banyak cerita yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah itu tetap harus membayar mahar sebelum mereka maju dalam kontestasi pilkada, begitu. Nah, saya juga agak tertarik dengan pembicaraan soal orang baik. Saya rasa ini juga sudah terlalu banyak bilang orang baik, ya itu betul, itu kita butuhkan. Tapi saya rasa orang baik dengan tanpa kompetensi atau tanpa integritas dan juga tanpa etika publik, saya rasa itu juga jadi percuma, begitu. Jadi dia harus punya komitmen terhadap perbaikan kehidupan publik, begitu. Nah, mungkin hal lain juga buat saya, 3 orang dalam awal tahun ini mestinya jadi refleksi kita secara serius, begitu. Agar pertama kalau kita bicara soal sistem pemilihan umumnya, begitu ya, yang kita kritik sebagai high cost, berbiaya tinggi. Kalau perlu kita refleksikan serius, itu juga harus kita lakukan. Baik. Kalau Prof. Hamdi, apa kira-kira solusinya? Solusinya begini, kita harus serius memikirkan daripada terus-terus menyalahkan partai politik. Tolong kita berpikir serius bagaimana kita berkontribusi semua stakeholder memperbaiki partai politik. Itu bisa, karena begini, sistem politik kita, demokrasi itu memang seluruhnya harus lewat partai politik. Kita memang membuka calon perseorangan, tapi kan sulit sebenarnya. Ya kan? Yang realistik itu lewat partai politik. Partai politik harus kita bantu untuk berbenah. Dia modern, dia akuntabel. Pengelolaan keuangannya transparan, bersih, ada demokratisasi di dalam, ada meritokrasi di dalam. Sehingga tadi, istilah tadi seorang baik itu, Egi ya, baik itu memang dia kompeten, dia profesional, dia baik, dia beretika, itu definisi orang baik. Semakin banyak orang-orang bagus masuk partai politik, jadi intinya kita banjiri dengan orang-orang baik masuk politik, dengan sendirinya itu akan
ada prinsip kalau orang baik udah banyak di partai politik, mencari satu yang dicalon ke kepala daerah kan lebih gampang. Oke. Itu maksud saya. Baik. Daripada sekarang kenyataannya orang baik susah masuk partai politik. Karena partai itu belum dibenahi. Harus dibenahi dulu. Tapi partai jangan banyak-banyak. Saya ingin mengatakan ini agak jumping nih. Partai sedikit. Kalau itu sudah sedikit, sederhana, dibenahin. Dan kalau gitu supaya partai politik ongkos politik murah, kalau perlu dibayar APBN. Dibayar APBN. Oke, baik. Saya kunci. Terakhir, Mas Hussein. Ya, kalau terakhir tinggal ngelengkapin aja. Kalau menurut saya, partai ini harus sadar bahwa dia harapan masyarakat. Dia bebenah diri. Harus tidak lagi keluar kata-kata mahar. Mahar itu kan muncul karena ujuk-ujuk mau pemilu, dia rekrutmen. Tetapi kalau kemudian dari level bawah, ranting, cabang, kota, kabupaten, baru maju ke level nasional, nggak ada itu namanya mahar-mahar. Karena dia dididik oleh kader. Saya nggak tahu bapak-bapak ini, apakah umur berapa masuk Golkar, umur berapa masuk Demokrat. Harusnya kan dari level muda, sampai dia tua dan dicalonkan menjadi anggota DPR misalnya gitu ya. Artinya ada kaderisasi. Jadi kalau kaderisasi ngomongnya baru kemarin 2019 baru rekrut jadi anggota partai, bukan kaderisasi. Itu namanya. Harusnya di hold dulu, di embargo dulu satu pemilu berikutnya baru 10 tahun jadinya baru jadi kader. Itu namanya beli pemain, bukan kaderisasi. Itu evaluasinya harusnya situ. Dari bawah dilatih, dididik, ya. Bekerja untuk rakyat, ya kan. Merorganisir rakyat, ya kan. Di desa sampai level, dia harus ada level tingkatannya begitu. Bung. Kalau nggak gitu, mahar akan terus muncul. Sama juga bohong begitu ya. Sama juga bohong. Terima kasih Mas Hussein, terima kasih Prof Hamdi, terima kasih Mas Egy, bapak-bapak terima kasih. Sudah sepatutnya memang kepala daerah dan juga tokoh elit apapun partai politik memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Jangan pernah makan uang rakyat, jangan jaga ucapan dan perilaku lainnya. Karena jelas pejabat harusnya bekerja untuk rakyat. Saya Wahyu Wiwoho, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Kontroversi pekan depan. Selamat malam. Metro TV,